Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Santri Mahat Imam Syafi'i yang dirahmati Allah, kembali lagi kita berjumpa di voice note ini, mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan di pagi yang cerah ini Mualim akan sedikit mengulas materi kemarin dan menambahkan beberapa materi masih seputar tentang laporan hasil observasi. Nah, perlu Mualim ingatkan bahwa tujuan dari kita untuk belajar laporan hasil observasi adalah agar kalian dapat memahami atau mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kalian juga bisa menentukan isi pokok, menanggapi isi teks, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi, identifikasi makna khusus dalam teks, dan interpretasi isi teks. Ini untuk bagian unit yang kedua. Untuk unit yang pertama kita masih seputar ini, yaitu menentukan isi pokok teks LHO dan menanggapi isi teks LHO. Ini beberapa pokok-pokok materi. Nah, kemarin juga Mualim sudah sampaikan bagaimana ciri dan tujuan dibuatnya teks laporan hasil observasi. Ini akan banyak dilakukan oleh para ilmuwan di bidang lingkungan hidup. Tapi tidak menutup kemungkinan ilmuwan-ilmuwan yang berada di bidang lain akan menggunakan seperti ini. Nah, antum kemarin sudah mengerjakan ini, ciri teks laporan hasil observasi. Nah, saat ini adalah cipruan tanaman yang luar biasa. Ini adalah artikel tentang tanaman cipluan, yaitu hasil observasi dari orang atau seorang ilmuwan yang diupload ke google.com. Nah, sejauh ini kita telah membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Sebuah contoh telah diberikan untuk antum baca dan pelajari. Tentu antum sudah mendapatkan gambaran mengenai teks LHO. Oleh karena itu, agar lebih memantapkan pemahaman antum mengenai teks LHO, silahkan antum bentuk, tidak perlu kelompok ya, jadi antum coba, ini untuk tugasnya ya. Rencana Mualim akan memberikan tugas untuk kali ini antara artikel yang ini atau yang buah manggis ini. Kalau buah manggis ini adalah mencari gagasan pokok. Nah, ini beberapa cara untuk mencari gagasan pokok. Ya, coba Mualim sedikit menjelaskan. Dalam kegiatan belajar 2 ini yaitu tentang gagasan pokok. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Atau dengan bahasa lain, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama lazimnya terdapat pada awal paragraf. Baik, antum coba lihat, ini adalah beberapa cara mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah mendaftar kata-kata kunci pada teks. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf, memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Yang keempat adalah menentukan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Yang kelima adalah merumuskan inti kalimat utama. Nah, teksnya adalah seperti ini, tentang karakteristik dari buah manggis. Buah manggis ini berasal dari mana, terus hidupnya di mana, karakteristiknya seperti apa, tingginya berapa, terus beberapa ciri-ciri dan definisi dari buah manggis. Di sini juga sudah dilampirkan jawabannya. Setiap paragraf sudah diambil beberapa gagasan pokok. Nih, coba antum perhatikan.
kalimat atau paragraf yang pertama. Kalimat utamanya adalah Manggis Garcinia mangostanael. Itu adalah nama ilmiah dari pohon manggis. Jadi semua tumbuhan itu pasti ada nama ilmiahnya. Semisal mangga, Mangifera indica, padi, Oryza sativa, dan lain-lain. Jadi antum mungkin selalu timbul pertanyaan, ya ini apa sih? Gitu. Ini adalah nama ilmiah. Merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Nah, gagasan pokoknya adalah tentang tumbuhan manggis. Jadi di paragraf yang pertama ini selalu menjelaskan tentang tumbuhan manggis. Yang kedua, kalimat utamanya adalah pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Ya, berarti kalimat atau paragraf yang kedua adalah menjelaskan ciri khas pohon dan daun manggis secara singkat atau secara umum. Paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Jadi, paragraf yang ketiga ini adalah menjelaskan sedikit lebih detail tentang bunga manggis. Paragraf yang keempat, memiliki kalimat utama buah manggis memiliki beberapa manfaat. Jadi kalimat utama ini selalu ada di depan. Rata-rata seperti itu. Gagasan pokoknya adalah, nah ini menjelaskan pasti tentang manfaat dari buah manggis. Jadi paragraf yang keempat ini berisi tentang manfaat dari buah manggis itu sendiri. Paragraf yang kelima memiliki kalimat utama manggis buah asli Indonesia yang khas. Nah, gagasan pokoknya buah manggis yang khas. Nah, ini ya. Kenapa yang khas? Mungkin karena hanya tumbuh di Indonesia. Itu adalah bagaimana cara kita untuk menemukan gagasan pokok teks. Antum bisa baca rangkumannya. Ini penjelasan lebih simpel dari materi di unit 1 ini. Nah, untuk tugasnya muallim akan kirimkan link Google Form-nya saja, nanti antum lihat di situ soalnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat muallim sampaikan untuk materi unit 1 tentang laporan hasil observasi kali ini. Jika ada kekurangan dari penjelasan muallim, silahkan antum tanyakan dengan japri WA kepada muallim. Jika tidak ada, silahkan langsung kerjakan tugasnya dengan link yang akan muallim kirimkan setelah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.